Selamat datang di SMP Negeri 61, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi di pelajaran PAI ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang ingin memimpin doa? Angkat tangan. Ya, silakan, Mas Adri, berdiri. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Adri. Nah, anak-anak sekalian, bisa dilihat dulu atributnya, kerapiannya, bajunya yang masih belum rapi dirapikan dulu, dasi-dasinya yang masih miring. Kemudian bangku-bangkunya, ini kalau di bawahnya ada kotoran yang langsung dibuang di tempat sampah. Oke, bangkunya diratakan, kanan kiri dan depannya biar lurus tertib. Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas materi ketentuan penyembelihan hewan secara Islami. Nah, saya mau bacakan tujuan pembelajarannya. Diharapkan nanti selesai pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan secara Islami dan mampu mendemonstrasikan teknik penyembelihan hewan secara tradisional dengan benar. Oke, saya mau tunjukkan gambar di depan. Kira-kira ini gambar apa? Kaki. Yang ini gambar apa? Babi guling dipanggang. Ya, babi guling dipanggang bisa. Nah, coba kita renungkan anak-anak. Halal dan sehatkah daging yang selama ini kita makan? Halal dan sehatkah daging yang selama ini kita makan? Apakah sudah mengikuti ketentuan penyembelihan hewan secara Islami? Kita nggak pernah tahu ya proses penyembelihan hewan hingga menjadi daging yang kita konsumsi sehari-hari itu prosesnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau tidak? Tahu-tahu kita sudah bisa beli daging di pasar dalam keadaan sudah terpotong-potong, kemudian kita olah di rumah hingga menjadi masakan. Kita belum pernah tahu prosesnya seperti apa. Nah, menurut kalian apakah yang selama ini kita lakukan itu membeli daging di pasar itu apakah benar sudah benar-benar halal dagingnya disembelih dengan ketentuan Islam? Anak-anak sekalian, lalu bagaimana cara menyembelih hewan sesuai syariat Islam? Nah, kalau di depan ini saya kasih contoh ada belalang sama ikan. Kalau belalang sama ikan kalau disembelih apa enggak? Tidak ya. Belalang sama ikan itu adalah hewan yang dikecualikan, tidak perlu disembelih. Mati bisa langsung digoreng, gitu ya. Mati bisa langsung digoreng. Nah, lalu bagaimana cara menyembelih hewan sesuai syariat Islam? Nah, di materi sebelumnya kalian sudah saya ajak membahas tentang etika berkomunikasi ya, yang kemarin itu ya, etika berkomunikasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyembelihan hewan secara Islami. Nah, untuk itu saya mau tahu dulu pengetahuan awal kalian sejauh mana tentang materi ini. Bisa menjawab, kalau misalkan ada yang bisa menjawab bisa langsung angkat tangan ya. Nomor 1, apa saja ketentuan menyembelih hewan secara Islami? Ada yang bisa menjawab? Atas, ada berapa macam teknik penyembelihan hewan? 2. Katakan dulu, berapa? 2. 1. Betul? Betul. Teknik mekanik atau modern. Yang kedua tradisional. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, lalu pentingnya apa sih kita mengikuti pembelajaran hari ini? Kita membahas materi ini pentingnya apa? Nanti diharapkan kalian dapat mengevaluasi ya praktek penyembelihan yang terjadi di masyarakat saat ini dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi syariat Islam proses penyembelihan, gitu ya. Lalu mengapa kita harus mengetahui materi ini dengan baik? Ya agar kita terhindar dari makanan-makanan yang haram, yang syubhat, yang tidak jelas ya.
apalagi sampai yang haram. Sehingga ketika tubuh kita dipenuhi dengan makanan-makanan yang halal, rezeki yang halal, insya Allah nanti ibadah kita akan menjadi semangat, belajar kita lebih semangat, dan kita menjadi lebih mudah untuk berpikir jernih, ya kan? Berpikir positif, tidak selalu berpikir negatif. Wa in aqakum innahum lamusyrikun. Shadaqallahul adzim. Adakah yang ingin membacakan terjemahnya? Silakan, Mas Adi. Artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak mungkin kalian sudah sangat familiar dengan istilah hukum dan lakukan. Kalian juga pasti pernah mengalami proses ini dan melakukan pada saat kita yang juga. Baik, selanjutnya silakan diakses dengan scan barcode di depan untuk mengakses bahan ajar. Silakan dibaca bahan ajarnya. Baik anak-anak, setelah kalian membaca bahan ajar tadi, juga menonton video tadi, saya ingin kalian mengukur pemahaman kalian sendiri. Nah, saya akan bagikan LKPD untuk LK yang pertama. Nanti LKPD-nya nanti berisi seperti ini. Baik, silakan duduk dalam satu kelompok yang sudah ditentukan. Kemudian nanti diskusikan dan melakukan simulasi menyembelih hewan di kelompokmu. Kemudian anggota kelompok yang lain dapat memberikan umpan balik. Presentasikan hasil diskusi dan simulasikan cara menyembelih hewan secara Islami di depan kelas. Ya. Kan di sana. Kalau kerongkongan nih lu. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Adakah yang ingin maju terlebih dahulu? Kelompok mana? Silakan. Oke, kelompoknya Nadia dan kawan-kawan. Silakan maju ke depan. Kita beri tepuk tangan. Siapkan lubang penampungan darah. Yang kedua, kita hadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Yang ketiga, kita pegang erat hewan kurban atau ikat. Dan yang terakhir adalah sembelih hewan hingga terputus tenggorokan, saluran pernafasan, dan urat nadi. Jadi untuk menyembelih mulai dari atas, lalu ke bawah, lalu kembali ke atas sampai terputus. Setelah kalian tadi berdiskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan, kita saatnya berefleksi. Nah, apa yang sudah kamu pelajari dengan baik dalam pembelajaran hari ini? Adakah yang ingin berpendapat? Oke, Nabila silakan. Pembelajaran ini aku menggunakan pada tahu kalau bisa ternyata menyembelih itu banyak ketentuannya. Terus ternyata menyembelih Seperti apa
Yang kedua, ketentuan hewan yang disembelih. Yang ketiga, ketentuan alat yang digunakan untuk menyembelih. Orang yang menyembelih, ketentuannya seperti apa? Dia harus beragama Islam. Mari kita simpulkan sama-sama. Ada berapa bagian yang harus diputus saat menyembelih hewan? 3. Satu, nafas. 2, tiga. Baik, anak-anak sekalian, saatnya kalian untuk menuntut pemahaman kalian. Silakan dibuka link quizzes di www.quizzes.com ya. Kemudian silakan masukkan kode. Sudah ada satu peserta yang join, yang lain? Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah menunjukkan pemahaman yang luar biasa. Tadi sudah ada yang juara 1, 2, 3 ya. Dan yang lainnya juga mendapatkan nilai yang bagus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang ketentuan ibadah akikah dan kurban. Jadi kalau yang hari ini kita hanya membahas bagaimana cara menyembelihnya, tapi di pekan depan kita akan bahas menyembelihnya itu digunakan untuk ibadah apa saja, yaitu ibadah kurban dan akikah. Nah, masing-masing ibadah ini ada ketentuannya yang nantinya akan kita bahas di pertemuan. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.